Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aurel, Zafir, Didik, Urfa, dan Hasna akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai terganggunya ekosistem rawa pening akibat faktor biotik dan abiotik. Di rawa pening dan sekitarnya terdapat beberapa pembagian lahan seperti danau, cagar alam Sepakung, hutan lindung, hutan produksi terbatas, industri, perkebunan, pemukiman, pedesaan, perkotaan, pertanian lahan basah dan lahan kering. Untuk persentase dan pembagian ruangnya dapat dilihat pada gambar. Kondisi kualitas perairan rawa pening menurut Heriza et al. 2018 dinilai dari 3 parameter. Yang pertama adalah TTS atau Total Suspended Solid, yaitu materi padat seperti pasir, lumpur, tanah maupun logam berat, pon organik tertentu, sel-sel mikroorganisme yang tersuspensi dalam perairan. Kemudian yaitu tingkat kecerahan perairan yang dapat menunjukkan sampai sejauh mana penetrasi cahaya matahari menembus kolom perairan. Kemudian yang ketiga adalah tutupan vegetasi. Vegetasi yang dimaksud dalam parameter ini adalah vegetasi air, yaitu eceng gondok. Berdasarkan data analisis yang telah dilakukan di et al. 2018, rawa pening berada pada status tropik hipereotrof. Status tropik hipereotrof ini termasuk dalam parameter yang rusak dan mengakibatkan ekosistem di dalam rawa rusak. Isu selanjutnya adalah elevasi yang terjadi pada rawa pening. Sederhananya, elevasi adalah naiknya tepi muka air. Elevasi pada rawa pening pertama disebabkan karena adanya revitalisasi yang dilakukan sebagai proyek prioritas nasional. Revitalisasi yang dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air menyebabkan naiknya tepi muka air, sehingga merugikan warga di bidang pertanian. Kedua, elevasi terjadi akibat penanganan sedimentasi di rawa pening. Hal ini menyebabkan naiknya air sebanyak 463,3 meter kubik. Elevasi juga terjadi karena rawa pening hanya memiliki satu outlet, yaitu Sungai Tungtang. Elevasi yang terjadi menenggelamkan lahan pertanian milik warga dan warga kehilangan mata pencaharian mereka sebagai petani. Tercatat ada 7.790 jiwa yang terdampak dan lebih kurang 493,921 hektar lahan yang tergenang. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menurunkan elevasi air sekitar 1 meter. Kemudian, setidaknya ada 18 juta meter kubik air yang harus dibuang. Karena outlet rawa pening hanya satu, yaitu Sungai Tungtang, maka penting sekali dibuka pintu air Sungai Tungtang untuk menurunkan elevasi yang terjadi pada rawa pening. Eutrofikasi pada rawa pening. Eutrofikasi merupakan pencemaran air danau atau waduk yang mengandung unsur hara dengan kadar tinggi, yang disebabkan oleh nutrien yang berlebihan atau limbah fosfat ke dalam ekosistem air. Fosfat merupakan unsur dalam suatu batuan beku atau sedimen yang mengandung fosfor. Sedangkan nutrien atau zat hara adalah zat yang diperlukan oleh organisme untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Mengapa eutrofikasi bisa terjadi? Eutrofikasi di rawa pening disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Proses eutrofikasi secara alami membutuhkan waktu ribuan tahun. Akan tetapi, manusia dengan aktivitas modernnya secara tidak sadar mempercepat prosesnya, menjadi hanya dalam beberapa dekade saja atau bahkan hanya beberapa tahun saja. Kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu membuang limbah organik yang dapat diuraikan, seperti kotoran hewan atau manusia, sampah organik, bangkai hewan, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan pengayaan nutrien atau eutrofikasi. Maka, tidaklah mengherankan jika eutrofikasi menjadi masalah di hampir semua danau. Apa akibatnya dari terjadinya eutrofikasi? Naiknya pertumbuhan tanaman eceng gondok sebagai akibat dari eutrofikasi. Pertumbuhan eceng gondok sangat cepat dan invasif. Jika tidak dikelola dengan baik, eceng gondok dapat mengganggu fungsi utama danau rawa pening. Lalu dapat menyebabkan masalah lain, yaitu menyebabkan pendangkalan, sehingga mengurangi volume tampungan danau. Setelah tanaman ini mati, maka akan tenggelam dan mengendap menjadi lumpur atau sedimentasi. Untuk solusi dari isu yang pertama, yaitu eutrofikasi di rawa pening, masyarakat hanya perlu meningkatkan kesadarannya dalam menjaga lingkungan di sekitar rawa pening, serta membuang sampah pada tempatnya. Solusi dari isu yang kedua,
Untuk mengurangi pertumbuhan eceng gondok dapat dilakukan dengan cara memanen eceng gondok tersebut, memperbaiki kualitas air dengan cara melakukan penurunan konsentrasi nitrogen dan fosfor yang melimpah, lalu manusia juga dapat memanfaatkan tanaman tersebut sebagai bahan baku kerajinan. Untuk pengurangan eceng gondok, harus mempertimbangkan luas penutupan eceng gondok. Eceng gondok yang tersisa harus dilokalisir ke bagian tepi danau, sehingga tidak menyebar ke badan danau lagi. Pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan pendangkalan. Rawa pening diketahui telah mengalami pendangkalan 42 cm per tahun hingga tahun 2019. Selain itu, dari tahun 1990 sampai 2019, kedalamannya telah menyusut sebanyak 12 meter. Volume airnya juga berkurang sebesar 30% selama 30 tahun terakhir dan telah kehilangan air sebanyak 15 juta kubik setiap 3 bulan. Akibat permasalahan-permasalahan tadi, rawa pening telah ditetapkan dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia 2009 sebagai salah satu dari 15 danau atau waduk yang mengalami kerusakan dan memerlukan pembenahan. Permasalahan yang terjadi ini didukung oleh pembuangan limbah rumah tangga sembarangan, sisa dari pelet ikan, pestisida dari lahan pertanian, dan pembusukan eceng gondok yang kemudian mengendap di dasar rawa pening. Diketahui eceng gondok di rawa pening telah memenuhi 75% dari luas keseluruhan rawa. Sampai saat ini, telah dilakukan beberapa solusi penyelesaiannya, di antaranya yaitu pembersihan eceng gondok dengan ekskavator yang tercatat selama 2 tahun berhasil menyelesaikan 200 hektar dari total 800 hektar yang tercemar eceng gondok. Selain itu juga telah dilakukan pengambilan sedimen dari dasar rawa pening yang kemudian dijadikan pupuk kompos gambut. Kerusakan-kerusakan yang terjadi dan buruknya kualitas air di rawa pening tentunya berdampak pada ekosistem di rawa ini, khususnya pada ekosistem perikanan. Hal tersebut dapat terlihat dari turunnya hasil perikanan karena terganggunya habitat tempat pembiakan ikan. Menurut Aida dan Utomo 2016, kondisi kualitas air yang kurang baik ini akan menyebabkan yang pertama adalah terhambatnya pertumbuhan ikan, sering terjadi kematian ikan bila terjadi upwelling, mengganggu pernafasan ikan karena insang akan tersumbat oleh sedimentasi, dan menurunnya populasi ikan wader, dan yang terakhir adalah daya dukung perairan untuk perikanan semakin berkurang. Selanjutnya potensi wisata rawa pening. Nah, semua bentuk permasalahan sebelumnya tadi dapat diselesaikan dengan usaha dan kerja keras antar pemerintah dan masyarakatnya. Namun hal itu hanya dapat terwujud jika masyarakat menyadari dan memahami potensi dari rawa pening itu sendiri. Nah, dalam hal ini rawa pening memiliki potensi yang sangat tinggi jika dikelola dengan baik. Sama seperti beberapa daerah di Indonesia yang lain, asal mula rawa pening juga didasarkan akan cerita rakyat, yaitu legenda Baru Kelinting, yang merupakan cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul terbentuknya rawa pening. Kisah legenda atau cerita seperti inilah yang merupakan salah satu kekayaan lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Nah, potensi ini juga dapat digunakan sebagai terobosan baru dalam memperkenalkan destinasi wisata yang berdiri dari legenda. Dan selanjutnya ada potensi yang lain yang merupakan populasi eceng gondok yang melimpah. Nah, eceng gondok ini menyimpan potensi bagi upaya pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis kreasi tangan. Jadi, eceng gondok yang sudah dikeringkan ini bisa dikreasikan menjadi berbagai kerajinan. Contohnya ada tas anyaman, tempat tisu, kotak penyimpanan, keranjang, tudung saji, tempat sampah, dan masih banyak yang lain. Hal ini juga dapat dijadikan solusi dari pertumbuhan eceng gondok yang invasif tersebut. Selanjutnya adalah potensi fitoplankton pada rawa pening. Fitoplankton sendiri memiliki fungsi sebagai pemantauan pencemaran bahan organik ataupun anorganik, logam berat, dan pestisida. Fitoplankton juga dapat merespon cepat banyaknya nutrien di perairan hingga mampu melakukan fotosintesis. Fungsi tersebut berpotensi untuk dijadikan program konservasi pada rawa pening. Terdapat 58 jenis fitoplankton yang berpotensi di rawa pening, namun kalah bersaing dengan tumbuhan air seperti eceng gondok. Eceng gondok untuk fitoremediasi. Mutu air rawa pening. Terdapat kandungan senyawa berbahaya pada air rawa pening, di antaranya yaitu logam berat timbal, kadmium,
dan juga tembaga. Bahkan kandungan logam berat kadmiumnya diketahui sebanyak 0,13 mg per liter yang melebihi angka baku mutu. Air tanah daerah rawa pening berwarna kuning dan berbau karat. Selain itu, juga mengandung banyak logam besi yang apabila terlalu banyak dapat menjadi racun. Solusinya ialah menggunakan eceng gondok. Eceng gondok diketahui memiliki peran sebagai tanaman fitoremediasi logam berat pada air dan memiliki potensi dalam membersihkan limbah industri dan rumah tangga. Selain itu, eceng gondok juga ditemukan dapat menyerap residu pestisida. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.